Halo, saya Raokta dari kelas 11 IPS. Halo, saya Kalenda Divayundra dari 11 IPS. Halo, perkenalkan, nama saya Rebecca Gabriela Blessing Seite. Saya dari kelas 11 IPS. Nama saya Makila Merda Susri Putranto. Halo, perkenalkan nama saya Samuel Abigail Purba dari kelas 11 IPS. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang akar demokrasi. Akar demokrasi merupakan semangat perjuangan kemerdekaan dan suatu kesadaran akan pentingnya kebebasan, keadilan, dan partisipasi rakyat dalam pembentukan nasib bangsa. Akar demokrasi di Indonesia juga memiliki sejarah panjang yang bisa dilihat dalam perjalanan perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan dan pembentukan negara demokratis. Sekarang saya akan menjelaskan gerakan-gerakan yang berkontribusi pada akar demokrasi di Indonesia. Yang pertama ada gerakan nasional, muncul pada awal abad ke-20 sebagai reaksi terhadap penjajahan Belanda. Gerakan ini dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Muhammad Hatta. Lalu yang kedua ada perjuangan kemerdekaan. Melalui perang gerilya, diplomasi, dan aksi politik, Indonesia berhasil meraih kemerdekaannya dari penjajahan Belanda pada tahun 1945. Lalu yang ketiga ada gerakan reformasi, dipicu oleh krisis ekonomi dan politik pada akhir 1990-an. Gerakan ini memprotes orang-orang yang korupsi dalam pemerintahan Orde Baru, mengakibatkan runtuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998. Lalu yang keempat ada perkembangan demokrasi pasca reformasi. Setelah reformasi, Indonesia mengalami perkembangan demokrasi yang sangat amat signifikan, termasuk pemilihan umum, kebebasan berpendapat, dan partisipasi masyarakat sipil. Akan menjelaskan akar nasionalisme dan demokrasi di Indonesia. Pada organisasi awal, akar nasionalisme dan demokrasi di Indonesia tidak bisa lepas dari munculnya politik etis yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-20. Sekalipun 3 program dalam politik etis yang mencakup irigasi, imigrasi, dan edukasi yang mengalami penyimpangan dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan pendidikan barat di Hindia Belanda yang pada masa itu menghasilkan golongan elit yang baru, yang juga disebut sebagai golongan priai baru. Ide-ide dan pemikiran mereka mengenai kesadaran kebangsaan yang disebarkan melalui surat-surat kabar dan majalah-majalah Bumi Putra yang akhirnya muncul perjuangan kemerdekaan yang bersifat nasional. Mereka mengubah strategi perlawanan fisik menjadi perlawanan berwadah organisasi. Kemunculan organisasi-organisasi ini menjadi bagian penting dalam sejarah nasionalisme demokrasi di Indonesia. Karena para anggota organisasi mulai terbiasa dengan kebebasan berpendapat dan bersuara, serta bermusyawarah dalam mengambil keputusan-keputusan penting organisasi mereka. Yang kedua adalah organisasi pemuda. Organisasi pemuda dan partai politik yang muncul memperjuangkan kemerdekaan masyarakat Bumi Putra. Sekalipun organisasi-organisasi pemuda ini masih bersifat kedaerahan dalam menentang kolonialisme Belanda. Organisasi-organisasi ini memiliki tujuan kemerdekaan untuk mencintai tanah air dan kebangsaan. Organisasi pemuda pertama adalah Trikorodamo yang beranggotakan pemuda-pemuda Jawa. Organisasi ini didirikan pada tanggal 7 Maret pada tahun 1915 di Gedung Kebangkitan Nasional. Trikorodamo kemudian berubah nama menjadi Jong Java setelah mengadakan kongres di Solo. Pada tahun 1920-an, Jong Java melakukan perubahan dari perjuangan kedaerahan menjadi nasional. Kali ini akan menjelaskan tentang akar demokrasi di Indonesia. Akar demokrasi di Indonesia memiliki komponen-komponen penting, yaitu 1. Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila mencakup 5 prinsip, sebagai yang kita tahu yang ada di Indonesia. Pancasila mencerminkan nilai-nilai demokrasi, keseimbangan kekuasaan, dan partisipasi aktif rakyat. 2. Konstitusi
UUD 1945 sebagai Konstitusi Indonesia memberikan landasan hukum untuk demokrasi. Konstitusi ini menjamin hak-hak dasar warga negara, prinsip-prinsip pemerintahan yang demokratis, dan mekanisme pengaturan kekuasaan negara. 3. Pemilihan umum. Proses pemilihan umum secara berkala untuk memilih wakil-wakil rakyat, baik di tingkat lokal maupun nasional, merupakan fondasi demokrasi yang sangat penting. 4. Partisipasi masyarakat. Demokrasi di Indonesia juga tercermin dalam partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, baik melalui berbagai organisasi masyarakat, demonstrasi damai, maupun mekanisme konsultasi publik. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang pengertian dari nasionalisme. Nasionalisme dapat digambarkan sebagai sikap, gagasan, atau gerakan yang mengutamakan kepentingan bangsa tertentu. Gagasan atau gerakan tersebut dilakukan untuk memperoleh dan memelihara kedaulatan bangsa atas tanah airnya. Maka dari itu, pada sikap nasionalisme, bangsa menjadi elemen utama yang menjadi dasar alami untuk menjalankan pemerintahan karena memiliki sumber kekuatan politik yang sah berdasarkan kedaulatan rakyat. Oleh karena itulah, nasionalisme menganggap bahwa suatu bangsa harus dapat mengatur dan menentukan nasib dirinya sendiri tanpa campur tangan dari pihak asing. Nasionalisme dibangun melalui ikatan berdasarkan karakteristik sosial suatu bangsa, seperti lokasi geografis, etnis, budaya, bahasa, tradisi, agama, dan kepercayaan dalam sejarah tunggal bersama demi membangun dan mempertahankan identitas nasional yang tunggal. Sekian dari presentasi T3 sejarah minat kita. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.